Syarat haid itu ada 4. Yang pertama adalah keluar di umur yang semestinya. Alias kalau di tahun Hijriah itu 9 tahun kurang 16 hari. Untuk tahun Hijriah ya? Gitu. Kalau Masehinya itu berbeda-beda perhitungan ya. Yeah. Ada yang 8 tahun 8 bulan, ada yang 8 tahun 10 bulan gitu. Jadi disesuaikan aja dengan hitungan masing-masing. Sholat itu kan ada gerakan sujud. Oh iya. Nah, itu bisa menyebabkan darah merembes ya? Kotornya itu malah jadi naik ke kepala. Istihadah itu darah yang keluar di lain masa haid dan lain masa nifas. Berarti kalau tidak mencukupi syarat haid atau tidak mencukupi syarat nifas, berarti masuknya pada istihadah. Hukum KB itu terbagi 3. Ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Ada 3 ya? Haram, makruh, mubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menonton channel kami, yaitu Kaifa Channel. Mungkin bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Atau yang sudah subscribe tapi belum diklik loncengnya, silakan diklik dulu. Biar teman-teman semua, pemirsa semua bisa tahu update video-video terbaru dari kami ya. Sekarang kita akan membahas tentang buku terbitan terbaru dari Kera Publishing ya. Jadi buku ini sebenarnya kalau menurut saya relate untuk saya sebagai seorang perempuan, dan relate juga untuk para lelaki yang mempunyai istri atau lelaki untuk membekali ilmu Islamnya kepada adik-adik perempuannya atau ke ibunya, karena buku ini menjawab kupas tuntas ya tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah. Judulnya bisa di teman-teman lihat sendiri, Girls Don't Panic ya. Ini buku ini menurut saya ya, dikemas, tulisannya itu dikemas dengan sangat-sangat Gen Z banget lah. Jadi teman-teman yang belum baca buku ini nggak perlu takut, karena isi bukunya itu benar-benar sangat mudah dipahami. Apalagi untuk saya yang masih awam juga, tidak terlalu teks banget yang pembahasannya ilmiah banget, nggak kayak gitu. Karena penulisannya itu enak dibaca. Untuk yang malas baca pun bisa. Ini rekomendasi ya. Apalagi ini untuk ngebahas perempuan nih. Jadi buku ini ngebahasnya tuh gimana sih untuk teman-teman kita yang perempuan-perempuan ini, apalagi yang baru banget haid, ilmu tentang darahnya. Karena di sini tuh ada ini ya. Lihat, darah berdasarkan warna ini sekali loh, detail sekali loh. Jadi kalau darah hitam seperti apa, darahnya warna pink seperti apa, warna merah seperti apa, kuning seperti apa, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya sendiri yang ngebahas, ini berarti ngebahas saya dong. Sedangkan penulisnya sudah ada di samping saya. Ya, namanya Ustazah Anissa Fahira. Seorang influencer fikih wanita, seorang ustazah, seorang pendakwah, dan pengasuh pondok pesantren. Silakan. Assalamualaikum Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Jadi para pemirsa semua, Mbak Anissa ini seorang penulis dari buku ini, Girls Don't Panic. Mungkin gak usah lama-lama, kita langsung tanya aja ya. Mbak Anissa, apa kabar? Alhamdulillah. Teman-teman pemirsa butuh tahu, Mbak Anissa ini jauh-jauh dari Sukabumi syuting ke kita di daerah Depok. Jadi hujan lagi, mendung. Depok sekarang di bulan Januari ini sedang mendung-mendungnya, sedang syahdu-syahdunya. Januari kan Januari. Tiap hari. Oh iya. Oke, kuat. Silakan dipasang. Jadi gini, Mbak Anissa Fahira. Ya. Kenapa nulis buku ini? Ayo. Awalnya dari keresahan masyarakat ya. Banyak banget yang nanya tentang masalah haid, tentang masalah nifas. Waktu itu 2016, saya tuh masih bocil-bocilnya banget gitu. Banyak banget tuh yang nanya, "Teh, gimana ini
Nah, saya itu waktu itu belum terlalu mengenal bagaimana tentang perhitungan. Nah, dari sanalah saya mulailah membeli buku-buku yang tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah. Hingga akhirnya 2022 itu saya memberanikan diri untuk menulis. Gitu. Jadi prosesnya itu lama banget. Karena memang untuk benar-benar bisa memahami itu kan tidak sedikit, Enggak sedikit, tidak singkat gitu. Butuh banyak referensi ya. Butuh banyak referensi dan juga butuh banyak pengalaman dari orang-orang. Khususnya kan saya belum nikah, jadi tentang nifas, tentang itu saya harus nanya juga orang lain. Gitu. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, isi dari buku ini relate nggak dengan kehidupan sekarang? Karena gini, saya bertanya sebagai orang yang awam ya, saya kurang paham yang namanya mendalami ilmu fikih, apalagi fikih wanita ya. Yang saya tahu pokoknya kalau udah haid, udah darahnya udah berhenti, flagnya udah berhenti, udah bersih, udah selesai. Tapi kan saya nggak tahu di dalam itu ada ilmunya kan. Nah, menurut Mbak Teteh ya, maaf ya, Teteh Anissa sendiri itu ngejawab nggak untuk orang yang awam yang benar-benar kosong seperti saya ini? Karena memang ini tuh saya juga memposisikan diri sebagai orang awam. Dan saya jawab sendiri gitu. Karena banyak pertanyaan dari luar yang dari ibu-ibu atau misalkan dari yang lain, dan saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan ini di buku ini gitu. Jadi buku ini ada yang saya bikin pertanyaan sendiri, ada juga yang memang pertanyaan dari luar saya rangkumkan ke buku ini. Oh ya, jadi gini para pemirsa semua yang sedang menonton Kaifa Channel, jangan lupa di subscribe, dan kalau sudah subscribe, klik lonceng yang ada di sebelah kanan bawah ya kalau nggak salah ya. Oke, sip. Jadi buku ini saya udah baca, walaupun belum semuanya khatam saya baca karena mau apa ya? Membaca buku yang menarik seperti ini itu butuh bener-bener saya pahamin banget gitu. Saya nggak bisa main asal baca bla 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 bla, nggak bisa. Harus saya bener-bener pahami karena ini ilmu. Ini ilmu fikih yang bener-bener ilmu gitu. Nggak bisa disepelein, nggak bisa diremehin gitu. Jadi kalau pemirsa bisa lihat nanti, kalau harusnya kalian wajib sih, kalau teman-teman perempuan ini nih wajib punya buku ini karena harusnya kalian punya wajib buku ini, fardu ain lah ya. Karena benar-benar permasalahan fikih wanita semuanya ada di sini jawabannya. Semuanya ada di sini. Dan untuk kalian yang benar-benar nggak bisa atau males baca, mager banget buat baca, kayaknya ngantuk kalau udah ngeliat teks, tenang aja. Karena ini pembahasannya benar-benar Q&A gitu. Kalian mau ada apa? Pertanyaan kalian mau apa? Kalian tinggal cari di sini, ada semua jawabannya. Pokoknya bagus banget, rekomendasi banget. Mbak Anissa, Teteh, saya mau tanya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kumpulkan. Ya sebagian besar tentang inilah udah pasti ya. Nah, pertanyaan pertama nih Teh, ini udah saya rangkum ya. Apa definisi haid menurut fikih Islam dari Teteh? Kalau di sini definisi dari haid itu adalah damu jibilatin yakhruju min aqsar rahimil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Mungkin di tiap kitab itu beda-beda ta'rif, tapi saya ngambil yang ini. Artinya Teh? Artinya ya, boleh. damu jibilatin darah yang secara watak ya. Yakhruju min aqsar rahimil mar'ati, yang keluar dari rahim. Kan haid itu dari rahim. Kalau misalkan darah yang bukan dari rahim itu sudah dipastikan bukan haid. Gitu. Min ghairi sababin, tanpa adanya sebab. Di salah satu syarah yang pernah saya baca itu, yaitu tanpa adanya sebab melahirkan. Jadi kalau sebabnya ini melahirkan berarti bukan haid juga. Terus fi awqatin ma'lumatin, dengan waktu-waktu yang ditentukan. Berarti ada batasnya, ada masanya, ada minimalnya, maksimalnya. Gitu. Itu kalau misalkan mencukupi
beberapa syarat yang memang syarat haid, maka dikatakan haid. Itu untuk definisinya itu. Jadi maksudnya teteh itu durasi dari keluar darahnya itu menentukan ya, apakah itu haid atau bukan gitu ya. Oh ya. Oke, kita coba tanya yang berikutnya ya. Apa yang dimaksud nifas dan bagaimana batasannya? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Jadi kalau darah yang keluar sebelum kosongnya rahim dari melahirkan atau mungkin dari keguguran, maka itu belum bisa dikatakan nifas. Jadi kalau misalkan keluar darah keguguran misalkan hingga akhirnya ternyata masih ada janin yang di rahim, maka keluar darahnya pun belum nifas. Tapi kalau misalkan sudah keluar semuanya, jaringan si janinnya atau bayinya mungkin sudah tidak ada tangan yang tertinggal misalkan naudzubillah ya, atau kaki yang tertinggal. Nah, kalau misalkan sudah kosong rahim baru dikatakan nifas. Oh, berarti kalau keguguran dari kitanya sendiri harus benar-benar memastikan ya? Iya, betul. Dan walau keguguran ataupun melahirkan dari kitanya sendiri harus benar-benar memastikan apakah dari keluar dari rahimnya itu emang benar-benar itu termasuk nifas atau bukan gitu ya? Iya, jadi sudah dipastikan dulu rahimnya sudah kosong atau belum. Gitu. Kalau misalkan melahirkan bayi kembar misalkan, nah darah yang keluar setelah anak yang pertama hingga akhirnya di bayinya itu masih di rahimnya itu masih ada bayi yang kedua atau yang ketiga, maka darah yang keluar jeda antara bayi yang pertama dan bayi yang kedua pun belum dikatakan nifas menurut kaul yang kuat. Oh, seperti itu ya pemirsa. Nah, pertanyaan dari saya, nifas itu batasannya maksimal berapa hari? 60 hari. 60 hari maksimal. Iya. Lebih dari itu? Berarti sudah bukan nifas. Berarti apa? Maaf. Ada yang bisa jadi istihadah ataupun kalau kejeda dulu berarti haid. Kalau terjeda dulu berarti haid. Jedanya berapa lama? Kalau dari maksimal jedanya nggak ditentukan. Nggak ditentukan? Ya bisa jadi 1 hari mungkin. Sehari jedanya, sudah bisa dibilang haid ya? Gitu. Jadi kalau ada suci 1 hari setelah maksimal banget, maka darah yang setelah 1 hari ini jadi haid. Tapi kalau terus-terusan keluar darah tidak ada jeda dari maksimal ke 6, dari 60 sampai 61-nya itu tidak ada jeda sama sekali, berarti masuknya kepada istihadah. Istihadah. Oh. Seperti itu ya para pemirsa semua. Kita lanjut dulu ke pertanyaan yang sudah kita kumpulkan, baru nanti mungkin ada di luar itu kita sharing. Yang berikutnya, bagaimana sejarah pembahasan haid dalam tradisi Islam? Ada sih. Jadi gini teman-teman dan para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semua pertanyaan-pertanyaan dan apa entah itu dari yang saya kumpulkan, tim saya kumpulkan ataupun dari saya pribadi sebenarnya sudah terjawab ada di sini. Tapi ada baiknya kita tanyakan langsung oleh penulisnya. Gimana? Sejarah haid itu yang saya baca ya. Jadi dulu itu kan ibunda kita Siti Hawa dengan Nabi Adam itu kan di surga. Dan yang memetik buah yang dilarang oleh Allah itu adalah Siti Hawa, gitu. Hingga akhirnya si pohon itu mengeluarkan getah. Getah tersebutlah yang menjadi mungkin wasilah perempuan yang mengalami haid. Mungkin kalau waktu Nabi Adam yang memetik buahnya itu bisa jadi laki-laki yang haid. Sejarahnya itu seperti itu ya. Sejarah yang saya baca. Gitu. Jadi karena ibunda Hawa memetik buah tersebut, maka kaum Hawa lah yang mengalami haid. Gitu. Buahnya bukan buah khuldi ya. Beda lagi ya. Buah khuldi itu penamaan dari iblis. Gitu. Jadi ilmu baru ya untuk saya yang orang awam ya. Lanjut. Karena iblis itu kan mengiming-imingi ini tuh buah keabadian loh. Ini tuh buah keabadian. Nah,
Khuld itu kan tersebutlah nama khuldinya. itu. Padahal kan di seperti Al-Qur'annya itu bukan khuldi tapi la taqrabu hadhihi syajarah. Ini pohon ini gitu, bukan jangan mendekati buah huldi, bukan gitu. Nah, karena pohonnya, setan karena setan ini mengiming-imingi ini itu buah keabadian. Kalau kamu makan ini, kamu bakalan abadi di surga, gak bakalan jadi diturunkan ke dunia. Nah, makalah penyebutan khuldi itu katanya dari iblis. Dan nama tersebut yang secara turun-temurun termasuk saya, kita taunya itu gitu. Padahal di Al-Qur'an sendiri bilangnya pohon itu bukan buah itu. Jadi buahnya itu yang dipetik oleh Sayyidah Hawa. Kalau dalam tafsir ada beberapa riwayat, ada yang bilang apel, ada yang bilang utruj, ada yang bilang jeruk gitu. Jadi Allah alam yang benarnya, tapi berbagai tafsir memang bilang itu bukan khuldi. Juga kan kita nggak tahu buahnya seperti apa. Sekarang pertanyaan yang setelahnya nih ya, dari yang sebelumnya sejarah haid dalam tradisi Islam. Pertanyaan berikutnya itu mengapa nih? Ini mengapa ya? Wajib bagi muslimah mempelajari ilmu haid? Karena muslimah yang mengalami haid. Pertama udah pasti itu sih. Itu. Yang kedua, karena memang ada kaitannya dengan sholat dan puasa, ataupun mungkin kalau sudah berumah tangga ada kaitannya dengan hubungan badan dengan suami, atau dengan kalau haji dengan tawaf, gitu. Itu ada kaitannya sama haji dan tawaf ya? Gitu. Ya. Nah, dikarenakan siklus wanita ini tiap bulan mengalami haid hingga akhirnya sholat pun tiap hari, nah maka ada berkesinambungan antara haid dengan sah atau tidaknya sholat. Gitu. Itu jadi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, nggak muslim aja yang wajib bisa mempelajari. Laki-laki pun sebagai, apalagi suami ya, itu wajib tahu. Kenapa? Karena jangan sampai ya mohon maaf ya, saat lelaki sang suaminya itu minta untuk bergaul ya, mohon maaf agak sensitif, dia bisa tahu gitu loh bagaimana kondisi istrinya, benar nggak? Jangan sampai karena dia kurangnya ilmu, dia sampai bilang haid mulu, ini mulu, padahal istrinya sendiri haidnya baru 3 hari. Sedangkan kalau untuk haidnya sendiri itu maksimal berapa hari? Kalau 15 hari ya, lebih dari itu kan udah bukan darah haid. Itu sepemahaman saya sih sebagai orang awam ya. Nah, benar ya Teh ya? Iya. Dan bagi para suami juga kan sangat penting banget. Kalau haid bentar ya, ini masalahnya nifas. Kadang kan untuk nifas, benar. Ya, jadi laki-laki itu kadang yang nggak paham, padahal si perempuannya ini sudah belum waktunya, selesai, belum selesai nifasnya, hingga akhirnya ya ini aja kok kelamaan sih, atau misalkan gimana gitu. Nah, berarti menurut saya bukan muslim aja nih yang wajib punya buku ini nih. Lelaki pun wajib ya, wajib sekali, karena emang mempelajari ilmu fikih wanita itu sangat krusial, sangat pemahamannya mendalam. Jadi untuk kalian para suami tidak bisa sembarangan. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Ini tentang hukum dan ketentuan haid dan nifas nih. Kita coba tanya dulu ya. Apa saja syarat darah disebut sebagai haid? Syarat haid itu ada 4. Yang pertama adalah keluar di umur yang semestinya. Alias kalau di tahun Hijriah itu 9 tahun kurang 16 hari. Untuk tahun Hijriah ya? Gitu. Kalau Masehinya itu berbeda-beda perhitungan ya. Ada yang 8 tahun 8 bulan, ada yang 8 tahun 10 bulan gitu. Jadi disesuaikan aja dengan hitungan masing-masing. Tapi kalau Hijriah itu 9 tahun kurang 16 hari. Kurang sedikit. Yang syarat yang kedua adalah darahnya tidak kurang dari 24 jam atau 1 hari 1 malam gitu. Iya. Kalau kurang dari itu bukan haid namanya. Berarti fasad atau istihadah namanya. Tetap istihadah. Gitu. Lebih atau kurang itu jatuhnya istihadah ya. Iya. Oke, nanti ilmunya kita perdalam lagi. Lanjut, Pak. Yang ketiga adalah darahnya tidak boleh
lebih dari 15 hari 15 malam. Kalau lebih berarti ada campur haid dengan istihadohnya. Tapi Mbak, ini ya, banyak kesalahpahaman yang memahami bahwa kalau keluar darah lebih dari 15 hari itu adalah 15 hari haid, sisanya istihadoh. Bukan gitu. Oh, bukan. Jadi Bukan. gimana, Teh? Jadi Saya mahamnya itu malah. iya, jadi pembahasannya dikembalikan kepada variasi haidnya juga. Di sini ada ya. Jadi Iya, tuh, semua ada di variasi buku. haid itu kan ada 7. Nah, kira-kira wanita ini masuknya kepada yang mana? Gitu. Jadi apakah pertamakah atau biasa haid atau mungkin dia bisa membedakan darah atau misalkan tidak, maka ada rumus-rumusnya. Jadi enggak 20 hari keluar darah, 15 hari haid, 5 hari istihadoh. Atau sebulan keluar darah, 15 hari haid, sisanya istihadoh. Bukan gitu. Bisa jadi bahkan haidnya cuma 1 hari. Gitu. Ada ya? Ada. Itu pun termasuk bukan sehat ya? Tidak apa-apa, itu normal gitu. Kalau istihadoh- menurut dari rumusnya gitu. Kalau istihadoh itu darah penyakit. Darah penyakit. Iya. Jadi kalau normalnya itu adalah 15 hari. Gitu. Kalau versi fikih ya. Oh ya. Maksimal. Tadi Teteh ngebahas tentang yang darahnya ya. Nah, apa Teh? Apa rumus-rumus darahnya ya? Tadi Teh Anisanya. Jadi kalau untuk teman-teman permisa, apa sih rumus-rumus darah? Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini, bisa dilihat ya. Nih, kita balik lagi ke sini. Di sini, tadi Teteh Anissa bilang untuk mengetahui apa itu darah haid, darah nifas ya. Semuanya ada di sini. Tapi untuk rumus darahnya sendiri ini terjawab di sini. Komplit, detail dan mendalam ilmunya. Jadi nggak sembarangan Teh Anissa menulis buku ini. Benar ya Teh ya? Semua ada ilmunya, ada referensinya. Nggak asal tulis gitu. Di Ya. bawahnya juga ada footnote-nya tentang referensi saya. Iya. Ada footnote-nya, jadi tenang aja. Yang namanya ilmu fikih itu, lihat ya, ada footnote-nya ya. Tidak bisa asal, semuanya ada acuannya. Ya, jadi Teteh juga nggak mungkin main asal-asal tulis-tulis aja. Kita lanjut Teteh. Yang keempat belum? Oh yang keempat belum? Oh maaf. Saya agak semangat nih. Lanjut Teh, nggak apa-apa Teh. Yang keempat itu adalah ketika sucinya itu harus lebih dari 15 hari. Kalau sucinya kurang dari 15 hari, berarti diambil istihadoh dulu. Namanya istihadoh takmilatun litukhri. Itu ada pembahasannya di sini. Ada pembahasannya di sini ya. Jadi sucinya itu harus 15 hari lebih. Gitu. Jadi satu siklusnya itu berapa, kira-kira haidnya berapa, sucinya berapa, kita harus tahu. Gitu. Ilmunya benar-benar ini juga ya. Berarti emang PR juga sih buat saya. Saya harus benar-benar hatamin ini biar saya tahu. Karena saya punya anak perempuan, jadi saya bisa menuangkan ilmunya ke anak perempuan saya dan anak laki-laki saya juga, karena dia juga harus tahu ilmu seperti ini biar nanti buat jadi bekal dia di masa depan saat udah berumah tangga ya. Oke, Teh, kita lanjut. Apa masih ada? Nanti saya kelewat lagi nih. Udah selesai. Lanjut ya Teh ya. Pertanyaan yang berikutnya. Pada usia berapa seorang perempuan mulai dianggap mengalami haid? Yang tadi udah terjawab ya. Untuk yang hijriahnya 9 hari, 9 tahun. Berapa? Kurang 16 hari. Kurang 16 hari. Dan untuk masehinya Teh, kita ulang lagi. Bisa 8 tahun 8 bulan 22 hari kalau di sini, atau bisa disesuaikan dengan hitungan masing-masing. Iya, seperti itu. Itu berarti termasuk normal ya Teh ya. Kurang dari itu mungkin bukan haid kali ya. Banyak sekarang. Udah banyak ya? Iya, ada beberapa yang nanya ke DM, katanya, "Kak, adik saya 8 tahun keluar darah, kata dokter head." Gitu, kata dokter haid. Ilmu medisnya sudah Terus dibilang. gimana ini penjelasannya? Kalau menurut fikih itu belum. Itu karena 8 tahun baru 2 bulan kalau nggak salah. Dan itu saya sudah menemukan hampir 3 orang. Yang pertama 7 tahun setengah, yang satu lagi 8 tahun 2 bulan, yang satu lagi 8 tahun setengah. Dan itu yang 8 tahun 2 bulan sama 8 tahun setengah itu keluar darahnya normal tiap bulan.
Oh, itu berarti ini ya sudah Iya. sudah dikatakan itu udah haid itulah pokoknya. Oh, belum Kalau- juga ya? Oh. Kalau fikih belum. Bagi fikih Gitu. belum. Tapi waktu yang nanya ini kan Ada yang nanya kan? ya yang itu yang nanya terus gimana dong solusinya? Kata saya pola hidupnya aja disehatin. Pola hidup ya. Gitu, Oke. biar hormonnya juga mengikut. Oh, ini bisa nih baik. di ini clipper. Oke, Iya. lanjut ya Teh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah dirangkum. Oke, apa ya? Kalau batas minimal dan maksimal sudah tadi dibahas sama Teh Anisanya. Apa yang dimaksud dengan adat haid? Adat haid itu adalah suatu siklus yang terdiri dari haid dan sucinya. Gitu. Jadi adat itu adalah kebiasaan perempuan dalam haid atau sucinya, atau mungkin kita biasa menyebutnya dengan siklus haid dan siklus sucinya ya. Gitu. Tapi adat yang dimaksud yang sering kita bahas di dalam pembahasan istihadah itu adalah siklus haid terakhir sebelum istihadah atau siklus haid terakhir sebelum sekarang. Jadi bulan kemarinnya itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu ditanya kalau misalkan Mbak ditanya, maaf. Kalau misalkan Mbak ditanya kira-kira adatnya berapa? Ya udah, gak usah ngambil ke tahun yang mana kapan mana gitu. Iya. Jadi ambil Dilihat aja dari yang terakhirnya. yang terakhir. Itu udah jadi patokannya ya. Itu jadi patokan. Jadi haidnya dan sucinya itu. Banyak orang yang ketika ditanya kamu adatnya berapa? Saya tuh kadang 6, kadang 9. Saya nanyanya adat gitu. Padahal adat itu adalah Terakhirnya. Jadi kita nggak usah nginget-nginget yang tahun 2012. Kita nggak usah nginget-nginget yang tahun 2020 gitu. Kan belum tentu juga kita catat kan. Iya sih, benar. Benar sekali. Apalagi kalau pas lagi bulan Ramadan nih, sebentar lagi kita mau memasuki bulan Ramadan ya. Itu kan banyak mungkin orang yang ada di sekeliling saya juga ya, di lingkungan saya ini, dia hanya tahu haidnya itu udah pokoknya harinya berapa udah tinggal bayar gitu lah. Tapi kan nggak lihat nih ini tuh termasuk yang haid atau yang tadi dibahas itu atau istihadoh atau bagaimana lah gitu ya. Ya Teh ya. Ya. Kita lanjut ya. Bagaimana cara mengenali sifat darah haid? Ini semua udah ada di buku, tapi nggak apa-apa Teh, dijelaskan dulu Ya. sama. Sifat darah haid itu kalau di sini itu terbagi 3 ya. Ada yang berdasarkan warna, ada yang berdasarkan tekstur, ada yang berdasarkan aroma. Kalau warna itu ada 5. Ada hitam. Hitam itu bukan kayak hitam kerudung Mbak ya. Ini penyakit ini. Kalau udah hitamnya begini nih. Tapi lebih ke merah marun mungkin Mbak ya. Merah marun agak gelap. Gitu. Terus merah yang terang gitu. Merah pucat kayak merah juga. cabai kayak itu. Terus warnanya coklat. Terus kuning dan keruh kening juga sama keruh juga termasuk masih haid. Keruh masih haid. Masih gitu. Berarti benar-benar kita tahu udah selesainya itu benar-benar harus yang putih gitu ya? Iya, jadi ciri dari suci itu kalau enggak keluar keputihan yang putih, cairan bening, atau memang kering, nggak ada keluar apa-apa, berarti itu sudah suci. Sudah suci. Iya, gitu. Seperti itu. Dan ini Teh, durasinya setiap orang masing-masing haid itu kan beda-beda. Nah, itu tuh termasuk ada ilmunya di fikihnya nggak Teh? Misalkan nih kayak maaf ya, di Teteh terbiasa hanya 5 hari, di saya terbiasa hanya 7 hari. Nah itu kan karena udah adat yang tadi itu, bukan adat ya, maksudnya kebiasaannya, berarti kita patokannya di situ. Patokannya sama diri sendiri aja. Iya, diri sendiri aja ya. Gitu. Oke pemirsa, kita lanjut. Untuk pertanyaan yang setelahnya nih, dari yang sebelumnya itu bagaimana adat haid, sifat darah haid. Sekarang nih, perkara apa aja nih Teh yang haram dilakukan saat haid dan nifas? Oke. Perkara yang haid bagi nifas itu tiap buku beda-beda ya. Tapi saya ngambil rangkuman dari
Al-Ibanah wal Ifadhah itu ada 11. Itu jadi banyak ya. Yang pertama adalah sholat, puasa, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, nggak boleh ya? membaca Al-Quran, melewati masjid jika takut mengotori, berdiam di masjid, berhubungan badan antara suami dan istri, lalu yang dicerai, yang ke-10-nya dicerai. Dicerai nggak boleh pada saat Iya. Dan yang ke-11 adalah bersuci dengan niat ibadah wajib, baik wudhu ataupun mandi, dengan menghilangkan hadas. Oh seperti itu nggak boleh ya? Gitu. Oh baru tahu saya. Saya baru tahu yang ini melewati masjid Oh iya. dengan apa tanpa sengaja ya? Nggak mengotori itu juga nggak boleh. Kalau ada khawatir mengotori, hukumnya haram. Hukumnya haram. Oh seperti Gitu. itu. Kalau diam, mau ada sangkaan mengotori ataupun tidak, hukumnya tetap haram. Oh gitu. Ya. Jadi lebih lengkapnya di buku ini ada. Iya. Beli aja. Bener banget. Pokoknya segala macam pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman dan permisa semua ada di sini. Ini udah komplit sih kalau bagi saya. Cuman emang harus saya hatamin sih ya. Saya belum hatam banget nih. Jadi saya banyak-banyak nanya nih mumpung ada penulisnya. Kita lanjut ya Teh ke pertanyaan berikutnya. Mengapa? Ini sebenarnya pertanyaan yang orang tahu nggak tahu sih. Mengapa sholat tidak diperbolehkan saat haid? Itu kalau saya kenapa Salah tuh? satu syarat sholat adalah harus bersih dari hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas besar. Gitu. Makanya haid itu kan termasuk hadas besar. Makanya ketika haid itu haram. Gitu. Tapi ada menurut penelitian medisnya, Mbak. Katanya Ada medisnya ya, ada sainsnya berarti ada ya. sainsnya. Katanya kalau misalkan haid itu kan darah kotor. Hingga akhirnya kalau misalkan sholat itu kan ada gerakan sujud. Oh iya. Nah, itu bisa menyebabkan darah Merembes ya? kotornya itu malah jadi naik ke kepala. Oh. Ada penelitiannya gitu. Ternyata memang di dalam Islam itu semuanya ada hikmahnya gitu. Ya keren. Iya benar-benar. Selain kita tidak sholat, dan karena kalau misalkan kita memaksakan sholat selain kita dosa, dan juga malah ada efek juga bagi tubuh. Oh iya, karena berarti darah kotornya ngalir ke kepala nih ya? Ada penelitian. Ada penelitiannya seperti itu. Oh, oke. Berarti saat kita haid, kan kalau orang-orang bilangnya libur ibadah. Selibur-liburnya masa kita nggak ada yang buat kita ibadah tuh? Selama pas lagi haid ya? Banyak banget. Banyak tuh bisa. Berarti harusnya ada ibadah saat kita haid. Apa aja Teh? Kita meninggalkan sholat untuk mematuhi larangan Allah itu pahalanya besar banget. Gitu. Jadi meninggalkan sholat saat haid ya, bukan saat bersih. Lanjut Teh. Jadi ketika ada nih gitu. Saya nggak sholat karena saya meninggalkan atau saya melaksanakan apa yang Allah larang. Iya. Gitu. Itu pahalanya besar. Itu ada ininya juga ya pembahasannya. Gitu. Jadi kita meninggalkan sholat bukan karena meninggalkan sholat aja gitu. Jadi buat para semuanya, kalau misalkan waktu haid sebisa mungkin, saya ini tidak sholat karena memang larangannya Allah seperti itu. Dan itu termasuk ibadah Teh? Dan itu seperti itu pahalanya besar. Ya Allah. Gitu. Bisa diganti dengan zikir atau rotib atau sholawat. Gitu. Oh Sholawat iya, tidak ada larangan ya. Gitu. Zikir-zikir bisa apa aja ya, boleh ya. Oh. Tapi kalau pas saat haid wudhu nggak apa-apa kan Teh ya? Asal jangan menghilangkan hadas. Jangan menghilangkan hadas. Iya. Wudhu untuk kesegaran aja kan mungkin untuk membersihkan badan. Iya, bisa tuh ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau menghilangkan hadas, kan dia sedang hadas. Jadi seperti dia bermain-main di dalam ibadah yang rusak. Gitu. Bahasanya itu tala'u bi ibadatin fasid. Iya. Gitu. Jadi kita bermain-main dalam ibadah hingga akhirnya yang ada malah jadi dosa. Gitu. Kita mempermainkan ibadah lah gitu. Mempermainkan ibadah kan sama aja mempermainkan Allah ya Teh ya?
Iya, bisa dibilang seperti itu nggak sih Teh? Oh iya ya. Jadi mempermainkan perintah Allah. Iya, mempermainkan perintah Allah maksudnya. Masya Allah, sungguh Allah benar-benar untuk kita muslimah perempuan itu privilege-nya banyak pemirsa. Jadi kalau mau mandi, mau wudhu, mau keramas atau apa, asal jangan diniatkan menghilangkan hadas. Seperti itu. Jadi saat haid boleh keramas. Boleh keramas. Kebayangkan nifas 60 hari nggak keramas. Waduh, bagaimana itu? Cosplay orang gila kayaknya. Ya. Bisa aja deh. Iya sih, gimana itu aromanya ya teman-teman. Jadi kita lanjut ya Teh ya. Iya. Kapan penghalang sholat dianggap hilang? Penghalang itu sebenarnya bukan cuma haid dan nifas ya. Kalau di Syarah Sulamut Taufik itu ada 7. Kita sebutnya di sini haid dan nifas aja ya yang kita bahas. Nah, ketika haid atau nifasnya itu sudah benar-benar bersih, berarti memang penghalang itu sudah tidak ada. Maka karena penghalang atau mani ya, kalau di dalam usul fikih itu bahasanya mani, maka ketika maninya itu hilang, maka dia diwajibkanlah untuk sholat lagi. Syarat sholatnya berarti sudah kembali. Oh, seperti itu. Jadi kalau mani itu kan masuknya kepada hukum wad'i gitu. Apa tuh? Jadi hukum wad'i itu ada beberapa ya, diantaranya itu mani yang menghalang kepada sah ibadahnya. Gitu. Nah, kita sekarang membahas tentang sholat, berarti menghalangi tentang syarat, menghalangi syarat dari sah atau tidaknya sholat tersebut. Oh, begitu. Itu dibahas di sini ya Teh ya? Ada di sini. Semua. Jadi kalau pemirsa dan teman-teman masih kurang paham, bisa langsung dibaca di sini. Semuanya pertanyaannya tuh terjawab di sini semua. Tapi Mbak, di sini tuh banyak orang yang belum tahu mungkin ya, ketika maninya berakhir atau ketika haid atau nifasnya itu sudah selesai di akhir waktu sholat, berarti sholatnya itu harus dilaksanakan. Kalau tidak keburu, berarti harus diqodho. Oh gitu. Itu udah wajib tuh ya? Ya, karena memang sudah masuk kepada kewajiban. Oh iya. Jadi kalau suci nih waktu asar, udah mepet-mepet banget ke maghrib, 5 menit lagi atau mungkin 10 menit lagi, pas lagi kita cek udah nggak ada darahnya lagi, gitu. Berarti kita punya kewajiban untuk sholat asarnya itu. Tapi ketika kita mandinya lama, misalkan apalagi santri itu kan belum ngantri lah, belum ini belum itu semuanya, ya. Wah, harus mengantri di kalau pesantren ya. Hingga akhirnya pas lagi mau mandi ternyata keburu adzan maghrib. Iya. Berarti kita melewatkan sholat asar. Itu berarti sholat asar tersebut harus diqodho. Wajib. Ya. Tapi bukan asarnya aja, dengan zuhurnya juga. Dengan zuhurnya juga. Dua waktu sholat ya? 2 waktu sholat. Mundur 2 waktu sholat. Begitupun isya dengan maghrib. Misal kita mandinya itu subuh, mau mepet ke subuh, apalagi bulan puasa ini kan, udah nanti aja dulu sahur gitu kan. Iya, suka, saya termasuk ya. Nanti aja sahur. Nah, ternyata waktu pas lagi sahurnya itu kebablas, misal keburu subuh gitu. Maka karena dia sucinya waktu isya, maka isyanya wajib qodho dan maghribnya wajib karena bisa dijamak. Iya. Oh, kalau berarti selama ini saya kurang 1 waktu sebelumnya. Biasanya kalau udah maghrib ya saya asar sih. Terima kasih ilmunya ya Teh. Ya Allah, ya saya jadi tahu nih berarti 2 waktu sholat sebelumnya emang harus sholat juga gitu. Emang kalau mempelajari ilmu fikih wanita untuk haid, nifas, istiadah tuh nggak seremeh itulah pemirsa. Ilmunya dalam. Itu ada detail-detailnya ada, dan itu emang wajib tahu. Tapi Mbak, yang wajib itu hanya yang bisa ditarik dengan jamak ya. Berarti kalau duhur akhir itu nggak usah narik subuh. Nggak usah naik subuh, iya. Gitu, karena tidak sah dijamak kan. Oh iya. Atau misalkan maghrib tidak usah narik ke asar. Iya, karena gitu, kan karena tidak ini. Kalau sucinya asar akhir berarti narik duhur karena bisa dijamak. Oh, dilihat dari ketentuan sholatnya juga ya berarti ya. Oke, gitu. Jadi ada waktu darurat. Iya, bahasanya gitu. Bahasanya waktu darurat. Waktu darurat.
Oke Teh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau pertanyaan berikutnya ini kita tentang istihado dan variasinya. Istihado itu sendiri apa? Langsung aja kita tekannya ke tetehnya ya. Apa itu istihado Teh? Istihadah itu darah yang keluar di lain masa haid dan lain masa nifas. Berarti kalau tidak mencukupi syarat haid atau tidak mencukupi syarat nifas, berarti masuknya kepada istihadah. Masuknya kepada istihado. Iya. Sebenarnya tadi kita udah ngebahas sih masalah, ada sedikit disepil-sepil sama teteh masalah istihado pas di bagian haid ya sama nifas. Cuman mungkin mungkin lebih lengkapnya lagi sekarang nih Teh. Dari yang 15 hari haid itu berarti masuknya sudah istihado seperti itu kan Teh ya. Gimana Teh? Bisa diterangkan lagi Teh? Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya ya, Teh saya keluar darah 20 hari misal. Itu sebagai kita yang ditanya itu harus nanya balik kepada si perempuan yang mengalami ini. Kamu pernah haid sebelumnya atau tidak? Gitu. Kalau misalkan oh iya saya pernah. Kalau misalkan pernah, tanya tadi adat. Kira-kira kamu haid di bulan terakhir itu berapa? Patokannya ada haid tadi, oke. Gitu. Oh saya haidnya itu bulan terakhir atau bulan kemarinnya itu 7 hari. Ya udah ambil 7, sisanya istihadah. Itu baru disebut istihado ya? Ya jadi kalau 20 hari diambil 7, sisa 13 hari istihadah. Gitu. Oh itu. Ya jadi terus atau misalkan kalau orangnya teliti misalkan kamu tahu nggak warna darah kamu ini berapa? Oh iya saya tahu hitam itu atau merah marun ya. Rumus yang tadi dibahas ya. Oh ternyata merah marun saya ini selama 10 hari. Terus merah saya itu 6 hari, sisanya kuning atau keruh misalkan. Ya udah berarti karena di sini itu ada rumus qawi dan dhaif, kuat atau lemahnya darah, maka berarti ambil yang kuat. Gitu. Berarti hitamnya aja nih yang diambil, berarti 10 hari. Sisanya 10 hari istihadah. Oh, jadi dilihat dari warna, tetap patokannya rumus darahnya juga dan adat. Oh, adat haid ya. Jadi kalau tidak bisa membedakan darah, misalkan lupa darahnya hitamnya berapa, nggak diteliti, maka ya udah ambil kepada adat di bulan terakhir. Itu patokannya ya. Patokannya. Itu udah termasuk, berarti itu udah termasuk definisi istihado sebenarnya ya. Iya, jadi karena nggak mungkin kan 20 hari semuanya haid gitu. Iya. Tadi aja syaratnya aja adalah 15 hari. 15 hari. Madhab Syafi'i itu 15 hari ya. Tuh ada madhab lain yang maksimal haid itu adalah 10 hari. Tergantung mazhab ya. Tergantung mazhab. Kalau Syafi'i, Maliki itu 15 hari. 15 hari. Variasinya Teh? Variasinya itu ada 7. Dari istihadonya. Ada mubtadi'ah mumayyizah, ada mubtadi'ah ghair mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mu'tadah ghair mumayyizah, ada mutahayyirah mutlaqah, ada mutahayyirah nisbi, dan mutahayyirah nisbi juga kebagi 2. Kalau di sini ada dzakirah lil adad nasiyah lil waqt, ada dzakirah lil waqt nasiyah lil adad. Bisa tolong diartikan Teh? Kalau mubtadi'ah mumayyizah berarti mubtadi'ah wanita yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Iya, awal haid ya, berarti ya. Berarti anak kecil lah gitu yang baru 9 tahun. 10 tahun. Dan mumayyizah itu dia bisa membedakan darah dan syarat tamyiz. Nah, syarat tamyiz itu di sini juga ada. Ada sama penjelasan di sini ya. Gitu. Kalau memenuhi syarat tamyiz berarti masuknya mumayyizah. Gitu. Kalau tidak memenuhi syarat tamyiz berarti masuknya kepada mubtadi'ah ghair mumayyizah. Gitu. Syarat tamyiz itu ada 3. Darah sikowi atau darah kuatnya itu tidak boleh lebih dari 15 hari atau aksarul haid. Yang tadi sudah dibahas itu ya. Terus darah kuatnya itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Dan darah lemahnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari dan berturut-turut. Gitu. Jadi kalau tidak mencukupi syarat yang ini, maka masuknya kepada ghair mumayyizah. Gitu. Yang lain itu ya. Kalau mubtadi'ah mumayyizah berarti yang qawi
jadi haid, doif atau adaf menjadi istihadhah. Kalau yang mubtadi'ah ghair mumayyizah karena dia tidak mencukupi syarat tamyiz atau dia tidak mengetahui darah apa aja yang keluar, teksturnya gimana, baunya gimana, dia tidak meneliti sepanjang itu, maka ambilnya 1 hari haid, sisanya istihadhah. Sisanya istihadhah. Iya. Itu simpelnya. Itu hukumnya. Iya, maksudnya kalau kurang paham untuk yang dibahas tadi, kita ambil simpelnya seperti itu. Iya, itu. Terus sekarang yang mu'tadah, yang ketiga berarti ya. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah itu wanita yang pernah mengalami haid, jadi udah biasa dan mencukupi syarat tamyiz. Terus mu'tadah ghair mumayyizah yang biasa dan tidak mencukupi syarat tamyiz. Nah, sama hukumnya. Kalau mu'tadah mumayyizah berarti ambil yang qawi. Kalau mu'tadah ghair mumayyizah ambil adat yang terakhir. Adat yang terakhir itu Ya, sebagai patokannya. patokan. Terus yang kelima adalah mutahayyirah mutlaqah. Kalau mutahayyirah mutlaqah itu dia adat dan durasi di bulan terakhirnya itu dia nggak tahu. Sama sekali dia Udah pokoknya blank gitu. Gitu. ngeblank aja udah, yang penting Ngeblank aja. ngalir aja gitu. Iya, gitu. Jadi sekarang keluar darah, waktu ditanya kamu adatnya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Durasinya nggak Nggak tahu. tahu. Nah. Kapan kamu terakhir haid? Nggak tahu. Nah, itu gimana tuh? Nah, itu masuknya kepada mutahayyirah mutlaqah. Nah, mutahayyirah mutlaqah itu maka harus ihtiyat. Gitu, ihtiyat itu berhati-hati. Jadi dia tidak bisa yakin haidnya berapa, yakin sucinya berapa, yakin istihadahnya berapa, nggak tahu. Karena dia wajib ihtiyat, maka dia wajib mandi 1 hari 1 kali kalau dia ingat kapan terakhir mandi. Kalau dia sama sekali nggak ingat terakhir mandi wajibnya kapan, maka mandinya itu tiap fardu. Berarti 1 hari 5 kali. Wow. Gitu, masuk angin gak tuh? Iya, masuk angin sih. Iya sih, benar. Gitu. Itulah kenapa kita baik muslim dan muslimah wajib tahu ilmu itu ya. Karena gak bisa muslimah aja yang fardu ain. Ini yang muslim juga wajib ini. Ya karena kan dia punya ibu, dia punya nenek nggak mungkin ya. Menopause. Dia punya adik ya, atau mungkin nanti ada saudara perempuan untuk bantu menumpahkan ilmunya seperti itu tuh. Ini ilmu yang ini loh, yang benar-benar ilmu ini nggak main-main gitu. Karena emang ini kalau bagi saya krusial ya. Iya nggak tahu sih. Iya, nggak bisa asal aja gitu. Apalagi kalau misalkan saya pribadi dulu zaman masih mudanya banget ya. Sekarang masih muda kok, tenang. masih dulu itu saya nggak menandakan itu teh. Saya nggak dari adat haidnya, saya nggak lihat durasi apa-apanya. Udah pokoknya udah bersih, udah selesai gitu. Dan ternyata di sela-sela itu ada ilmunya, dan saya baru tahu pemirsa. Jadi emang wajib ya punya buku ini fardu ain. Tapi Mbak, banyak juga yang masih salah paham ya. Berarti haid itu wajib dihitung dong, hitamnya berapa, merahnya berapa. Itu gimana teh jawabnya teh? Kalau misalkan darahnya itu 15 hari atau kurang, itu tidak masalah kalau tidak dihitung juga. Yang penting semuanya haid karena semuanya gitu. haid. Jadi kalau misalkan hitam 5, merah 6, misalkan sisanya kuning selama 15 hari. Selama 15 hari ya, itu dalam cakupan 15 hari ya udah semuanya haid. semuanya disebut haid. Gitu. Seperti itu. Kalau lebih ternyata Baru. malah 16, malah 17, maka masuklah kepada istihadhah. Variasinya ini masuknya kemana? Oh, yang tadi dibahas ya. Yang keenam itu adalah kalau tadi mutahayyirah itu kan nggak inget sama durasi dan waktunya. Kalau yang ke-6 dan ke-7 itu salah satunya aja. Ada yang ingat durasinya aja, waktunya nggak tahu. Dan ada yang ingat waktunya aja, tapi durasinya nggak tahu. Iya, itu saya sih kayaknya itu. Nah, kalau misalkan masuknya kepada kategori yang ini, berarti yang yakin haid dihitung haid,
yang yakin suci dihitung suci, dan yang ragunya berarti wajib ikhtiar. Dan ikhtiarnya sama seperti mutahhiroh yang tadi, Yang wajib tadi dibahas, mandi wajib 1 mandi. hari 5 kali. Oke. Tuh, itu selagi keluar darahnya itu lebih dari 15. Kalau ini aman-aman aja sih. Kalau Aman-aman aja kita ya. biasa normal kok cuma 7 hari, kita nggak inget durasi, nggak inget Nggak waktu ingat juga. tuh adatnya juga nggak masalah ya teh. Gitu. Asal sucinya gitu. Iya. Ketika darah keluar lagi, sucinya harus tahu gitu. Apakah ini sudah lebih dari 15 hari atau belum? Nah ya itu pentingnya tuh. Pentingnya seorang perempuan harus menghitung durasi masa haid ya. Jangan sekedar ngalir jalan aja gitu. Entar tiba-tiba 16 hari masih dibilang haid, kan itu sudah bukan haid ya teh ya. Oke teh, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara bersuci bagi wanita mustahadoh? Wanita mustahadoh itu cara bersucinya itu banyak ya. Jadi enggak sih simple kita wudhu langsung sholat. Tapi ada tata caranya. Yang pertama adalah harus istinja terlebih dahulu. Oh harus istinja dulu. Iya, karena kan darah itu najis ya. Gitu. Setelah itu harus menyempal dengan kapas. Tapi ada syarat-syaratnya kalau enggak puasa atau enggak merasa sakit ketika disumpal. Oh iya. Dan disumpalnya pun di bagian dalam, bukan di luar. Atau bukan di tengah-tengah, tapi di dalam. Gitu. Jadi kapas atau apa yang bisa menyedikitkan darah supaya keluar gitu. Jadi maaf ya, di liang vaginanya itu dimasukkan gitu. Tapi tadi syaratnya ketika tidak sakit dan ketika tidak puasa. Dan yang ketiga adalah memakai pembalut. Jadi pembalutnya itu ganti-ganti. Duhur ganti pembalut, asar ganti pembalut gitu. Nah, itu harus ya. Ya, karena ketika darahnya netes berarti pembalutnya berarti kotor, ganti. Harus ini. Oh Gitu. iya. Setelah memakai pembalut, supaya pembalutnya dan si sumpalannya itu tidak geser, maka sebaiknya memakai celana dalam yang ketat. Oh iya. Setelah itu wudhunya tapi bukan rof'il hadas, tapi wudhunya itu dengan niat listibahati sholat. Berarti niat untuk memperbolehkan sholat. Gitu. Kalau mau sholat, kalau mau memegang Al-Quran berarti niatnya listibahati mashil Quran gitu. Jadi bukan rof'il hadas, karena hadasnya tetap kan, namanya kan daimul hadas gitu. Lalu setelah itu, setelah wudhu, lalu bersegera kepada sholat. Tapi bersegeranya itu bukan langsung lompat gitu dari wudhu langsung ke sejadah juga ya. Tapi ya masih ada diberikan dispensasi untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan kepada sholat. Memakai mukena, menunggu jamaah juga ketika istihadah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus mempersiapkan alat sholat nggak apa-apa gitu. Nah setelah itu dilakukan, maka hukumnya sholatnya sah. Gitu. Tapi kalau misalkan bersucinya ini ada yang mungkin terlewat, yang harusnya memakai pembalut ternyata tidak, atau mungkin wudhunya itu bukan listibahati sholat, maka ketika sholatnya itu dikhawatirkan tidak sah karena darahnya itu terus mengalir. Gitu. Iya, Tapi bukan istihadah aja Mbak, ini juga masuk kepada keputihan. Putihan juga ya, harus ya. Gitu. Jadi keputihan juga kan masuknya kepada daimul hadas, sama dengan istihadah. Gitu. Darah, jadi darah yang terus-terusan keluar atau mungkin keputihan yang terus-terusan keluar. Ya. Gitu. Itu tetap harus seperti tadi yang tadi dijabarkan ya. Gitu. Ketika si keputihan atau si istihadahnya itu malah menghabiskan waktu sholat. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan terus-terusan keluar darah atau terus-terusan keluar keputihan, sebaiknya memakai yang ini. Kalau dari itu semua itu ada kode sholat nggak? Yang mustahadah? Ya ada. Jadi kasusnya itu gini ya, kayak yang tadi ya, keluar darah 20 hari misalkan ya. Keluar darah 20 hari, maka dia ada menunggu. Masa menunggu sampai 15 hari. Kan 14 dia belum merasa ini istihadah, 15 juga belum merasa ini istihadah. Ketika hari ke-16 dia baru sadar, wah ternyata saya mustahadah nih. Gitu. Di hari ke-16 berarti dia harus menghitung
kira-kira dia masuk kepada kategori mustahadoh yang mana? Iya. Aduh, saya ini kayaknya mu'tadah mumaizah deh. Gitu. Oh, berarti kalau mu'tadah mumaizah ambil yang hitamnya aja atau ambil yang merahnya aja. Berarti yang pekat-pekatnya aja nih. Oh, merahnya ini 10 hari. Berarti dia tidak sholat selama tadi 15 hari 15 kan? hari. Berarti dia ambil haid berapa? 10. 10 hari dari Berarti yang 5 hari berarti dia kodo. Boleh, harus kodo ya? Harus kodo. Hari ke-16, hari ke-17 hingga hari ke-20 atau hari sampai berhentinya darah baru memakai bersuci yang ini. Oh, Gitu. yang tadi dijabarkan. Iya, dari hari ke-16 berarti itu di bulan pertama. Gitu. Kalau misalkan oh saya mau mu'tadah tapi goir mumaizah, berarti dikembalikan kepada adat kan? Nah, dikembalikan kepada adat. Oh, adat saya ternyata 7 hari. Sekarang keluar darah itu selama 20 hari. Atau misalkan saya tahu sadarnya itu di hari ke-16. Dihitunglah. Oh, berarti saya tidak sholat itu 15, haid saya ini adalah 7 hari, berarti saya qadha sholat 8 hari. Gitu. Berarti qadha sholat nih, masa nunggunya itu tetap cuma 15 hari. Kalau haid ya. Kalau nifas masa tunggunya itu 60 hari. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan nifas ternyata 60 hari lebih dan terus-menerus keluar darah, ternyata yang dihitung nifasnya cuma 1 tetes, berarti dia wajib qadha 60 hari sholat. Wow. 60 kali 5 berarti 300 sholat. Dan itu wajib ya. Iya gitu. Jadi Masya untuk Allah. ibu-ibu yang baru melahirkan misalkan itu catat nih kira-kira hari ke-60 apa belum? Iya. Gitu. Kalau harus misalkan, dihitung. Kalau misalkan ternyata 60 sampai 61-nya itu terus-terusan ada darahnya lagi, berarti masuk kepada istihadah di dalam nifas. Gitu. Pembahasannya pun ada di buku. Jadi kalau teman-teman semua, pemirsa semua emang masih ada yang belum paham, penjabarannya ada di sini semua. Mudah dipahami kok. Karena emang ini penulisannya sangat bisa masuk oleh orang-orang yang malas baca. Banyaknya pakai bahasa bayi. Bahasa bayi. Jadi nggak terlalu ilmiah banget lah ya. Kayak kalau ilmiah banget mungkin orang-orangnya yang tadinya malas baca makin malas baca. Nah kalau ini dengan buku ini penulisannya yang malas baca jadi mau baca. Nih. Kita lanjut ya Teh ya. Kita masalah kontemporernya. Apa hukum memotong kuku dan rambut saat haid? Ini banyak banget yang nanya nih Teh. Memotong kuku, rambut, atau bahkan kulit ya. Kulit yang kelupas-kelupas tuh. Iya, biasa kalau anggota tubuh lah. Iya, anggota tubuh. Maka hukumnya itu makruh. Jadi bukan haram. Makruh. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa kemakruhannya ini ketika dia ceroboh. Gitu. Ceroboh seperti apa? Ketika misalkan darahnya udah berhenti atau misalkan dia setelah junub atau misalkan apa, dia malah motongin rambut, malah sibuk ini kikir apa ya, pedikur, manicure kalau anak-anak sekarang ngomongnya ya, kuku atau kutikula atau apa gitu. Udah tahu ini tuh udah mepet-mepet banget ke akhir waktu sholat ya. Nah, dia malah seperti itu, maka baru masuknya makruh. Kalau tidak, maka tidak makruh. Ada ulama yang seperti itu. Yang saya pahami juga bahwa kuku ataupun anggota badan yang ketika nanti akan dibangkitkan di alam kubur itu adalah anggota badan yang ketika kita meninggal. Gitu. Jadi kuku yang terlepas ketika masa hidup tidak akan dibangkitkan nanti di alam kubur. Oh gitu. Gitu. Jadi ketika nanti, oh saya belum dimandikan, kata si rambut ini atau kata si kuku ini saya terlepas ketika haid. Nah maka nanti si kuku dan si rambut itu tidak akan meminta pertanggungjawaban karena yang akan dibangkitkan ketika kita di alam kubur adalah jasad yang kita ada yang ketika meninggal. Gitu. Karena yang saya tahu ya, dan informasi yang saya dapat juga katanya kalau ada kuku atau rambut yang lepas harus disimpan
nanti pas lagi mandi besarnya baru ikut dimandiin. Itu gimana tuh Teh? Tidak, sebenarnya walaupun dimandikan, kejanabahnya itu alias hadasnya itu tidak hilang gitu. Karena yang wajib kita basuh ketika mandi itu adalah anggota badan yang melekat di yang kitanya melekat, ini ya. gitu. Bukan anggota badan, kita harus yang nyari udah lepas sampai di buku-buku atau di dompet Ya, itu atau di kayaknya PR sela-sela banget sih. kursi misalkan Iya, ada bener. rambut atau enggak. Gak usah. Nggak usah ya. Karena status janabahnya juga masih tetap ada. Dan itu tidak dipertanggungjawabkan nanti ya. Iya. Ya, yang dipertanggungjawabkan itu yang jasad yang masih melekat itu saat kita dibangkitkan. Jadi ini benar-benar jawaban yang sebenarnya selama ini saya tunggu-tunggu sih. Iya. Dan mungkin teman-teman dan pemirsa semua yang sedang nonton kita ini emang menunggu juga ini sebenarnya gimana sih, dan ini terjawab oleh Teh Anisanya. Jadi mentok-mentok makruh lah gitu. Mentok-mentok Kalau makruh. nggak sampai haram kok. Sampai ada yang aduh gimana dong, saya rambutnya hilang gitu. Iya. Banyak banget yang kayak gitu. Dan perlu diperhatikan juga untuk ahwat ya. Ketika rambutnya sudah terlepas, udah simpan kubur aja supaya tidak terlihat oleh ajnabi. Karena status auratnya masih ada. Status auratnya Gitu. masih ada. Saya selama ini rontok-rontok aja sih, tapi untungnya di rumah ya, jadinya kan nggak kemana-mana. Gitu. Jadi jangan sampai kelihatan sama ajnabi lah gitu. Kalau udah rontok ya udah simpan. Kalau gitu. udah potong rambut misalkan jadi wall cut atau di mana misalkan, ambil aja bawa ke rumah. Udah gitu ya. Gitu. Kalau misalkan mau dikubur. Lebih baik ya, kubur aja udah ya, nggak usah ada doa-doa kan. Gak usah dimandiin. Nggak usah dimandiin lah ya. Bukan orok. Makruh. Cuman makruh aja untuk memotong dan secara sengaja gitu. Iya. Kalau rontok sendiri ya udah kumpulin selesai. Selesai ya, karena kita juga kan itu kan kondisi dimana secara tidak sengaja ya, bukan maunya kita juga kan itu. Gitu. Oke Teh, kita lanjut ya Teh. Ya, sekarang pertanyaan ini, bagaimana hukum darah yang keluar dari seorang perawan saat berhubungan badan? Jadi itu darah, selaput darah ya, kalau kita orang awam nih taunya ini selaput darah aja gitu. Ya, bagaimana Teh hukumnya Teh? Itu namanya darah fasad ya. Darah fasad namanya ya. Berarti masuk kepada kategori istihadah. Masuknya istihadah. Ya, masuknya. Jadi bukan haid lah intinya. Gitu. Karena tidak mencukupi syarat haid, karena durasi keluar darahnya pun nggak sampai 24 jam kan. Enggak, Gitu, sebentar aja paling itu. Sebentar gitu. Ya mungkin Mbak tahu. Lanjut. Iya. Jadi itu bukan haid. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi itu masuknya ke lingkup istihadahnya ya. Itu masuk kepada bukan haid. Bukan haid ya, bukan haid ya. Gitu. Jadi tetap masih wajib sholat. Tetap wajib sholat. Ya. Kalau kalau keluar darah itu berarti bukan haid. Oke. Kita lanjut ya. Kapan mandi wajib menjadi sah dan wajib? Kapan mandi wajib? Mandi besarnya kali ya, mandi menjadi wajib gitu. Untuk sah dan wajib atau bersegera mungkin ya, itu ketika sudah mencukupi dua. Yang pertama adalah kalau dalam haid dan nifas itu ketika sudah inqita'ud dam atau ketika darahnya sudah berhenti. Yang tadi tanda Yang tadi suci sudah kita bahas ya sebenarnya. Ketika sudah dicolek dengan kapas ternyata tidak ada keruh, tidak ada kuning. Nah setelah itu dan sudah masuk waktu sholat, berarti wajib gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu sholat yang ada, misalkan kita bersihnya itu jam 9, kita boleh nggak menunggu sampai duhur, silahkan. Oh Gitu. iya. Tapi kalau ketika waktu duhur, ketika kita colek dengan kapas, tidak ada lagi, berarti ya udah mandi. Gitu. Itu Karena udah sholat. harus segera itu ya. Ya, Karena sudah masuk sholat. Sudah masuk waktu sholat. Itu khawatirnya malah di akhir-akhir jadi enggak. Gitu Jadi kan. males. Oke. Lanjut Teh. Nah ini nih, ini bagus untuk muslimah yang sudah menikah ya. Bagaimana pandangan fikih tentang KB? Hukum KB itu terbagi 3. Ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Ada 3 ya, Iya. haram, makruh, mubah. Mubah. Bisa beda begitu ya? Tergantung kondisi.
Tergantung kondisi. Iya. Kayak coba kalau haram yang seperti apa, Teh? Kalau haram itu ketika seseorang KB-nya itu malah terjadi memadorotkan kepada tubuh. Seperti keluar darah terus-terusan, atau mungkin hormonnya tidak stabil. Oh, itu mencelakai tubuh ya berarti Ya, masuknya jadi ya. ada madorot kepada tubuh, maka hukum KB-nya menjadi haram. Oh. Gitu. Karena ada beberapa, bukan beberapa ya. Banyak, Teh. Banyak banget gitu. Lebih mungkin yang dari dulu, dari 2016 sampai sekarang pasti efek KB yang tentang flek, yang tentang itu. Nah, ketika sudah ada madorot kepada tubuh, apalagi kepada seorang perempuan yang memang tidak bisa menghitung, lebih baik tidak boleh KB. Maksudnya takutnya jadi haram. Oh. Gitu. Karena memang saya pernah menemukan perempuan yang setelah nifas langsung KB, ternyata bukan haid, keluar darah terus-terusan selama 1,5 tahun. Wah, itu masuknya istihadah dong ya? Iya, dan fatalnya lagi perempuan ini tidak bisa menghitungnya. Gitu. Nah, itu wajib punya buku ini sih. Gitu. Jadi tiap berhenti nih, Teh saya berhenti, adus jangan. Ya udah adus aja. Waktu itu saya belum paham, gitu. Waktu itu ya udah adus aja, kalau udah berhenti mah sholat. Terus besoknya lagi, Teh ada lagi. Ya Allah, ini orang. Dan udah itu saya masuk lagi pondok, pas lagi udah liburan, Teteh saya masih berdarah. Ya Allah. Dan itu durasinya lama tuh. Hampir 1,5 tahun. Ya Allah. Dan ketika berobat ke dokter, normal. Kata dokternya normal. Kata dokternya normal. Dan ternyata gitu. setelah diselidiki karena KB, darahnya karena KB. Gitu. Itu untuk yang haram. Yang haram juga kalau misalkan maksud dengan memutuskan keturunan. Itu haram? Iya, itu haram. Jadi saya mah pengen angkat rahim untuk memutuskan keturunan dan tidak ada alasan apa-apa. Gitu. Tidak ada alasan medis yang mengharuskan dia untuk angkat rahim. Angkat rahim atau mungkin vasektomi atau tubektomi. Itu juga hukumnya haram karena memutuskan permanen mungkin ya. Gitu. Itu hukumnya haram. Dan yang memadorotkan tadi. Yang kedua adalah hukumnya adalah makruh. Kalau makruh itu ketika KB tidak berniat untuk memutuskan keturunan. Ya udah, saya mau KB aja gitu. Gitu. Terus yang ketiga adalah mubah ketika dia memang ingin menjaga jarak lahir. Itu hukumnya mubah. Saya mau pengen fokus optimal mendidik anak saya. Karena kalau misalkan bayan lagi gitu kan itu ruwet juga kan, apalagi toddler sekarang gitu kan, Masya Allah gen beta. Udah gen beta ya sekarang ya, udah bukan alpha lagi. Nah, saya pengen optimal ya udah hukumnya mubah. Gitu. Hukumnya mubah. Ya gitu. Tapi perlu diperhatikan juga ini madorot nggak kepada tubuh. Gitu. Jadi kan memperhatikan kesehatan kita juga termasuk kewajiban. Termasuk kewajiban ya. Oh iya sih. Jadi kalau KB itu harus dipikir-pikir dulu ya. Apa nggak main asal aja, ada ilmunya. Ada ilmu yang mendasari gitu. Dan KB itu nggak cuma buat perempuan, padahal laki-laki juga bisa kan. Gitu ada pilnya, ada kontrasepsinya gitu. Jadi KB untuk perempuan itu sebenarnya banyak maldorot sih. Banyak maldorot emang. Gitu. Karena emang sepemahaman saya dan saya merasakan juga saya ada KB kan ya. Itu kadang pusing, kadang flek, pendarahan atau terus ada yang nafsu makan yang seperti itu. Oke Teh, berarti ilmu untuk KB-nya sendiri itu ada dasarnya, nggak bisa asal aja. Dan juga KB gitu. Dan juga harus disepakati antara suami dan istri ya. Itu pun ada hukumnya ya Teh ya. Supaya nggak terjadi penyesalan ketika si istrinya ngeflek terus gara-gara KB-nya atas keputusan sendiri, hingga akhirnya suaminya malah protes, kok kamu berdarah terus sih? Gitu. Kan kalau misalkan udah sepakat nih ya antara suami dengan istri, kan ketika ada efek samping ngeflek atau gimana, suaminya pun akan lebih memahami. Lebih memahami sih. Iya, benar. Nah, dari KB kita lanjut ke hukumnya meminum obat atau meminum jamu atau sesuatu yang efeknya itu menunda haid, itu hukumnya apa Teh? Boleh. Boleh ya. Tidak memadaratkan kepada tubuh.
Oh gitu boleh ya? Iya, misalkan kita mau ihram Oh iya. haji atau misalkan aduh saya takut batal tengah-tengah, mau suntik juga nggak apa-apa, atau mau minum pil atau mau jamu apa untuk menunda Haid. Diperbolehkan. Perbolehkan. Tidak ada hukum makruhnya, mubahnya nggak ada. selagi tidak madorot kepada Tidak merusak tubuh, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana membedakan keputihan normal dan abnormal? Keputihan yang normal itu cairan biasa, bening dan tidak berbau, tidak menyebabkan gatal. Atau biasanya ya kita sebagai perempuan nih pernah ya keputihan tiba-tiba perut kram misalnya. Ya. Nah itu gimana tuh Teh? Itu bisa, termasuk normal apa abnormal? itu bisa jadi kepada abnormal. Bisa jadi kepada Ya, abnormal. jadi kalau misalkan sudah ada keluhan kram atau gatal atau berbau atau misalkan kurang nyaman dan warnanya pun misalkan kekuningan, kehijauan atau keabuan, maka itu masuknya kepada abnormal. Dan kalau abnormal berarti najis. Tidak sah sholat. Gitu. Kalaupun mau sholat harus dibersihkan dulu, Harus seperti yang dibahas tadi ya, harus bersih dulu, mandi 5 kali sehari sebelum sholat. Enggak, itu Oh enggak ya, beda ya. Ini aja Teh. Oke, kita lanjut ya. Apakah cairan kuning atau keruh termasuk haid? Nah, ini banyak banget yang Ini nanya. banyak banget yang nanya nih. Nah, kuning dan keruh itu masih haid Itu termasuk haid ya? ketika bersambung dengan yang pekat. Oh ya. Ya. Ketika kuning dan keruhnya itu terjadi setelah bersuci, Itu jatuhnya keputihan dong ya? ya menurut kontemporer itu bukan haid. Gitu. Jadi saya sering pakainya itu kaul yang kontemporer ini supaya gampang. Gitu. Jadi kalau ketika keluar darah putih, keluar kuning atau keluar keruh, ketika di masa-masa yang sudah memang setelah mandi, ya udah setelah anggap bersuci. keputihan aja. Anggap keputihan aja. Dan itu boleh sholat? Itu wajib sholat. Wajib sholat malah ya. Tapi kalau kuning dan keruhnya itu bersambung dengan coklat, bersambung dengan merah gitu, belum suci terlebih dahulu, maka sudah dipastikan itu haid. Jadi ketika kita colek dengan kapas misalkan ya, ternyata wah masih kuning atau masih keruh, berarti jangan dulu mandi. Gitu, karena dia bersambung jatuhnya emang. Nah itulah pentingnya tentang kita belajar tentang adat haid sama durasi itu ya yang tadi dibahas gitu, sebelumnya, warna ya, dan rumus darahnya juga, karena nggak bisa asal keluar darah yang itu haid, tidak juga ya. Seperti itu ya Teh ya. Kita lanjut nih Teh. Oh ya. Satu lagi. Ketika misalkan kuning, kayaknya mah keputihan gitu, padahal masih bersambung dengan yang sebelumnya, memaksakan untuk mandinya berarti tidak sah dan haram. Sholatnya pun tidak sah dan haram. Kenapa? Karena dia masih dalam masa haid. Gitu. Jadi emang perempuan itu kayaknya wajib pakai tanggal, ngecek gitu, ngecek kemaluan dengan kapas, apakah ini sudah warnanya apa. Jadi wah ini mah udah nggak turun misalkan darahnya, padahal nggak dicek, langsung mandi. Nah itu takutnya malah masih dalam masa haid, tapi darahnya tidak turun ke bawah. Tidak turun ke bawah. Dan kalau tidak turun ke bawah pas dicek udah ada, itu udah haid ya. Berarti itu masih haid. Itu udah haid atau masih haid gitu. Itu wajib tuh. Itu emang apa ya? Emang harus tahu, perempuan-perempuan gak harus muslimah juga, luar muslimah pun juga kan, ya kan, luar muslimah paham ya, itu ilmu ya, karena emang apa berpatokan dengan syarat sahnya kita ibadah gitu. Dan kalaupun emang di luar muslimah pun itu sebenarnya kan biar kita mengetahui secara medis apakah tubuh kita ini baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Itu kan bisa efeknya, pengaruhnya dari darahnya itu gitu. Begitu ya Teh ya. Nah, kita lanjut nih Teh. Apa perbedaan wadi, madi dan mani? Air wadi. Air wadi itu adalah air yang keputihan, mungkin seperti keputihan ya, teksturnya atau
teksturnya itu lebih tipis mungkin. Nggak pekat, nggak pekat. ini lebih apa ya, cair aja gitu ya. Gitu. Yang keluar ketika kita capek atau sedang Stres apa? Bukan. berat, Beraktivitas berat. beraktivitas Oh berat. ya, pokoknya lagi gitu. capek nih, lagi mungkin dia ngangkat barbel ya, Iya. atau angkat beban masalah hidup kan itu berat ya. Iya tuh ya. Oke, lanjut teh. Nah, kalau misalkan madi itu ketika syahwat, tapi bukan klimaks. Ketika syahwat tapi bukan klimaks. Jadi Oke. keluar cairan. Sebelum keluar cairan maninya itu ya. Ya, itu jadi madi dulu hukumnya. Wadi dan madi itu najis. Najis itu Dan udah masuk najis ya. Dan membatalkan wudhu. Oke. Ya. Kalau mani itu suci dan tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan adus. Harus. Soalnya karena kalau mani itu najis, berarti kita semua najis dong. Kita kan dari air mani ya, benar nggak sih teh? Iya. Mani itu semuanya suci kecuali mani anjing dan teman-temannya. Oh iya, itu beda lagi pembahasannya ya. Yang penting kita ngebahas kita dulu nih. Jadi seperti itu ya. Apa itu air wadi, apa itu air madi, apa itu air mani. Kalau emang masih belum paham belum jelas juga, mungkin bisa langsung cari jawabannya di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan terakhir ya. Mengapa mencatat adat haid dan suci menjadi penting bagi perempuan? Sebenarnya tadi udah kejawab sih, udah kesepil, cuman mungkin lebih diperdalam lagi oleh Teteh. Pertama, supaya kita tahu ketika darah yang keluar ini apakah sudah masuk suci yang 15 atau malah kurang. Kan kalau ada catatan, oh saya kok keluar darah lagi nih. Pas lagi dicek, oh ternyata oh iya aman, berarti suci saya sudah 20 gitu. Atau dikhawatirkan malah terus-terusan keluar darah lebih dari 15 gitu. Jadi ini untuk jaga-jaga. Iya, gitu. Kita kan bukan dukun ya. Iyalah. Yang tahu wah ini mah bakalan keluar darah 8 hari. Iya. Oh, ini mah bakalan keluar darah 10 hari, enggak. Jadi makanya kita alangkah lebih baik dicatat. Gitu. Alangkah lebih baik ya. Makanya kan sekarang sudah banyak kalender-kalender haid ya. Jadi di sini juga ada Mbak. Tentang tabelnya, cara nyatatnya gimana gitu. Ini nih kalau nggak salah nih. Ya, di belakang ya. Yang ini bukan sih? Ini. Oh itu ya. Ya berarti untuk jadwalnya, tabel apa segala macamnya semuanya juga komplit ada di sini sih teman-teman dan permisa semuanya. Jadi nggak perlu bingung gimana cara buat bagannya gitu ya. Gimana sih ini apa harus gimana sih? Semuanya ada kok jawabannya di sini. Ini benar-benar saya sebagai orang awam ini enak bacanya deh. Ini mau apa yang mau ditanyakan jawabannya semuanya ada di sini. Jadi kayaknya wajib sih emang harus punya bukunya. Untuk bahan ajar juga bisa. Untuk bahan ajar juga bisa karena emang histori dari Teh Anissa membuat buku ini itu bukunya tadinya mau buat bahan ajar ya. Iya, buat anak-anak. Buat anak-anak, buat anak-anak Gen Z atau beta kecil-kecilan. Apa? Nah, tapi karena melihat keresahan masyarakat secara umum, apalagi banyak juga yang curhat ke Teteh, banyak yang nanya masalah haid, nifas dan istihadah ke Teh Anissanya. Jadi Teh Anissa berinisiatif mengemas lagi buku ini menjadi buku untuk semuanya, enggak untuk anak-anak aja gitu. Untuk saya yang sudah setengah senja ini itu juga saya rupanya banyak ilmu yang ternyata saya baru tahu, istilah-istilahnya, tabelnya, apa hitung-hitungannya, apa itu adat haid, ini saya baru tahu loh. Kalau saya nggak baca buku ini mungkin saya patokannya ya udah belum 15 hari, belum 2 minggu udah selesai saya haid, itu udah haid, udah selesai berarti gitu. Gimana Teteh, mungkin dari sepanjang podcast kita ini ada pesan dari Teteh sebagai penulis Girls Don't Panic kepada teman-teman dan permisa semua, apa nih tentang tema kita hari ini? Kalau misalkan dalam mempelajari bab haid ini terasa sangat susah, gak apa-apa, itu juga pahala untuk kita. Jangan khawatir untuk terus belajar. Saya pun sama masih tetap belajar sampai saat ini.
gitu. Kalau misalkan susah nggak apa-apa, wajar, terus aja belajar. Karena ketika seseorang berhenti belajar, itu adalah orang yang, maaf, paling bodoh di antara semua orang. Jadi tetap belajar, jangan pernah bosan. Itu walaupun kita sudah tahu gitu. Oke teman-teman semua, untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal haid, istihadah atau nifas, di buku ini juga ada daftar istilahnya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung. Itu apa sih? Dhaif itu apa sih? Farji itu apa sih? Semuanya ada. Semuanya ada di sini. Dari sepanjang apa yang sedang kita bahas dari tadi ini, mungkin itu apa sih, semuanya ada di sini istilahnya, ada di halaman belakang bukunya. Jadi tenang aja, ini komplit kok, bahasannya mudah dipahami, sangat relate untuk keresahan kita para perempuan muslimah maupun non muslimah, dan juga komplit dari ada table untuk rumus darahnya, table kita tahu apa itu adat haidnya ada, semuanya pokoknya komplit sampai istilah-istilahnya. Jadi nggak ada nggak usah ragu, nggak ada keraguan buat kalian untuk tidak memiliki buku ini. Mungkin segitu aja kali ya Teh ya pembahasan dari kita untuk membedah buku Girls Don't Panic ini. Karena kalau kebanyakan juga nanti kalian nggak baca bukunya dong. Tadi pesan-pesan dari Teteh juga sudah ya, kita harus banyak belajar terus, tidak hanya tentang tema ini, tema apapun, dengan ilmu apapun kita jangan malas untuk belajar ya, karena untuk mendapatkan ilmu itu tidak bisa hanya dengan rebahan, belajar sekali selesai, nggak bisa ya, apalagi yang namanya fikih wanita itu, kalau dari pembahasannya tadi saya bahas dengan Teh Anisanya juga, rupanya banyak sekali ilmu-ilmu di sela-sela yang istilah-istilah atau apapun itu yang saya baru tahu loh. Saya umurnya udah setengah senja ini baru tahu saya loh. Ya terima kasih banyak Teteh sudah menyempatkan hadir di kanal kita nih Kaifa Channel. Semoga dengan buku ini menjadi keberkahan untuk Teteh karena sudah menumpahkan ilmunya dalam buku ini. Mungkin itu saja ya teman-teman pemirsa semuanya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe Kaifa Channel, bisa dibantu juga promosinya Teh, Kaifa Channel bantu subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Kaifa Channel, khususnya video ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.